Selamat datang. Silakan atur posisi senyaman mungkin dan bersiaplah untuk terlelap. Pejamkan mata dan bayangkan keheningan gelapnya ruang angkasa. Di antara miliaran bintang, ada beberapa yang sebenarnya sudah lama mati. Tapi, kematian mereka hanyalah awal dari suatu kehidupan baru yang jauh lebih aneh. Bagaimana jika di sanalah, di orbit sisa-sisa bintang raksasa yang telah hangus, umat manusia pertama kali berhadapan dengan sesuatu yang tak terjelaskan? Kuliah pengantar tidur kita malam ini akan membahas salah satu misteri terbesar dalam astronomi. Ini adalah kisah tentang sinyal aneh dari bintang neutron yang memaksa para ilmuwan untuk bertanya, apakah ini hanya kebetulan, fenomena alam yang unik, ataukah pengamatan yang disengaja oleh entitas non-manusia? Kita akan melakukan perjalanan menuju sebuah pulsar yang jauh demi mencoba memahami apa yang sebenarnya tersembunyi di orbitnya. Apakah itu objek terbang tak dikenal, ataukah kesalahan terbesar para astronom? Mari kita selami bersama, seiring Anda perlahan mulai tertidur. Untuk memahami inti cerita kita malam ini, kita harus berkenalan dulu dengan tokoh utamanya. Tokoh ini bukanlah manusia, melainkan objek kosmik dengan sifat yang sangat luar biasa. Objek itu kita sebut sebagai bintang neutron. Bayangkan sebuah bintang yang masanya berkali-kali lipat lebih besar dari matahari kita. Di akhir hidupnya ia meledak, berubah menjadi supernova. Ledakan ini melontarkan lapisan luar bintang ke ruang angkasa. Sementara itu, apa yang tersisa di pusatnya menyusut di bawah tarikan gravitasi yang mengerikan. Inti bintang itu runtuh sedemikian rupa sehingga elektron tertekan ke dalam proton, membentuk neutron. Begitulah cara bintang neutron lahir. Ini adalah bola yang sangat kecil, hanya berdiameter sekitar 20 km jika diukur dengan skala kosmik. Namun, di dalam bola sekecil itu terkandung massa yang melebihi matahari kita. 1 sendok teh materi bintang neutron akan memiliki bobot miliaran ton. Beberapa bintang ini berputar dengan kecepatan yang luar biasa, memancarkan berkas gelombang radio sempit dari kutub magnetnya. Berkas-berkas ini, seperti sinar suar kosmik, menyapu alam semesta. Jika berkas tersebut mengenai bumi, teleskop radio kita akan merekamnya sebagai denyutan yang berulang dan sangat akurat. Objek-objek semacam ini kita sebut sebagai pulsar. Akurasi putaran mereka sebanding dengan jam atom, dan pulsar itulah yang dinamai PSRB 1257+12 yang menjadi sumber misteri kita. Kisah ini bermula pada tahun 1990. Saat itu, seorang astronom Polandia bernama Aleksander Wolszczan sedang bertugas di Observatorium Arecibo yang terkenal, meneliti data yang dipancarkan oleh pulsar PSRB 1257+12. Sisa-sisa bintang mati ini yang berada di konstelasi Virgo secara rutin mengirimkan sinyalnya. Pulsar dikenal sebagai tolok ukur ketepatan waktu di alam semesta. Denyutannya tiba dengan periodisitas yang sangat teratur, nyaris sempurna, dan selalu dapat diprediksi. Oleh karena itu, setiap penyimpangan sekecil apapun dari jadwal tersebut akan segera menarik perhatian para ilmuwan. Dan memang, Wolszczan menyadari ada yang aneh. Waktu kedatangan denyutan dari pulsarnya sedikit berubah, namun perubahan itu terjadi secara sistematis. Kadang-kadang sinyalnya datang sedikit terlambat, di lain waktu datang sedikit lebih cepat dari yang seharusnya. Ini ibarat jam yang sangat akurat tiba-tiba kehilangan ritme, atau mulai meleset dari waktu yang ditentukan. Dalam dunia astronomi, di mana segalanya didasarkan pada pengukuran yang presisi, anomali seperti itu jelas merupakan hal yang sangat tidak wajar. Pemikiran pertama tentu saja adalah kesalahan. Bisa jadi kesalahan peralatan, kesalahan perhitungan, atau gangguan dari sumber-sumber di bumi. Namun, pemeriksaan berulang kali menunjukkan bahwa teleskop itu berfungsi dengan sempurna. Misteri itu tidak terletak di bumi. Ia ada di sana, di kedalaman kosmos, berjarak lebih dari 2000 tahun cahaya dari kita. Apa yang mungkin menyebabkan suar kosmik ini bertingkah aneh? Jawabannya terletak pada hukum gravitasi. Aleksander Wolszczan menduga bahwa pulsar ini tidak sendirian. Ada sesuatu yang masif mengorbit di sekitarnya, dan medan gravitasinya sedikit menggeser posisi bintang tersebut. Ketika bintang bergerak sedikit ke arah kita akibat objek ini, jalur sinyal radio memendek, dan denyutnya datang lebih awal. Sebaliknya, ketika bintang menjauh, jalurnya memanjang, dan denyutnya pun terlambat. Ini adalah fenomena yang dikenal sebagai efek Doppler. Dengan menganalisis sifat osilasi ini,
Massa dan orbit satelit tak kasat mata itu dapat dihitung, dan perhitungan Wolfschan menghasilkan kesimpulan yang mengejutkan. Ternyata, yang mengorbit bintang mati itu bukan hanya satu, melainkan setidaknya dua benda. Dan massa kedua benda ini sebanding dengan massa planet. Ini adalah sebuah sensasi. Sebelum momen ini, umat manusia belum mengetahui adanya satupun planet di luar tata surya. Tiba-tiba, mereka menemukan dua planet sekaligus, dan di tempat yang paling tidak mungkin, di orbit pulsar yang selamat dari ledakan supernova yang dahsyat. Ide itu sendiri terdengar tidak masuk akal. Bagaimana mungkin planet-planet bisa bertahan hidup dari kataklisma semacam itu? Atau, mungkinkah mereka terbentuk setelah ledakan itu terjadi? Komunitas ilmiah menyambut kabar ini dengan keraguan yang luar biasa. Gagasan adanya planet yang mengorbit pulsar dianggap terlalu gila, sampai-sampai sebagian besar astronom yakin itu hanyalah kekeliruan. Tak lama sebelum penemuan ini, kelompok ilmuwan lain juga pernah mengumumkan adanya planet pulsar. Namun mereka kemudian terpaksa mencabut kembali artikel mereka. Ternyata dalam perhitungan mereka gagal memperhitungkan pergerakan bumi mengelilingi matahari yang menciptakan ilusi sinyal planet. Semua orang menduga bahwa temuan Wolfschan ini akan bernasib sama. Mereka yakin pasti akan ada penjelasan sederhana, penjelasan bumiwi untuk anomali ini. Tekanan terhadap Wolfschan sangat kolosal. Ia harus memilih, membuktikan kebenarannya kepada seluruh dunia, atau mengakui salah satu kesalahan paling memalukan dalam sejarah astronomi. Namun Wolfschan yakin dengan data-datanya. Ia terus melakukan observasi, mengumpulkan semakin banyak informasi yang konsisten mendukung hipotesis awalnya. Fluktuasi pada sinyal yang ia terima terlalu teratur dan rumit untuk dianggap sebagai kesalahan sederhana. Itu menunjukkan adanya interaksi gravitasi dari keseluruhan sistem tata surya. Dunia menahan napas, menantikan keputusan akhir. Mungkinkah eksoplanet pertama di dunia ditemukan di tempat sekejam itu? Pada tahun 1992, Alexander Wolfschan bersama rekannya, Dale Frail, menerbitkan sebuah studi yang mengubah total cara pandang kita terhadap alam semesta. Mereka menyajikan bukti tak terbantahkan mengenai keberadaan dua planet yang mengorbit pulsar PSRB 1257+12. Belakangan, dikonfirmasi lagi planet ketiga yang ukurannya bahkan lebih kecil. Ini merupakan penemuan planet terkonfirmasi pertama di luar tata surya kita sepanjang sejarah manusia. Ironisnya, dunia-dunia ini ditemukan di tempat yang paling tidak disangka-sangka. Bukan mengitari bintang yang tenang layaknya matahari, melainkan mengelilingi mayat raksasa yang berputar kencang, membanjiri sekitarnya dengan radiasi yang keras. Planet-planet ini diberi nama mitologi yang gelap, Draugr, Poltergeist, dan Phobetor. Nama-nama yang erat kaitannya dengan makhluk mati, dan rasa takut ini sangatlah cocok untuk dunia-dunia yang lahir dari abu kehancuran ini. Namun, pertanyaan utama masih menggantung tanpa jawaban. Bagaimana mereka bisa ada di sana? Dari mana planet-planet ini berasal, mengitari bintang yang sudah mati? Pertanyaan inilah yang kemudian memunculkan dua teori ilmiah utama, yang masing-masing sama-sama luar biasa dan sulit dipercaya. Teori pertama menyebutkan bahwa planet-planet ini adalah planet penyintas, survivor. Mungkin sebelum terjadi ledakan supernova, bintang tersebut memang sudah memiliki sistem tata surya sendiri. Saat bintang itu mulai mengembang dan bertransformasi menjadi raksasa merah, ia pasti akan menelan planet-planet yang berada di dekatnya. Namun, planet raksasa gas yang jauh mungkin bisa selamat. Kemudian, terjadilah ledakan supernova itu sendiri. Gelombang kejut yang sangat dahsyat seharusnya melontarkan semua dunia yang tersisa dari orbitnya. Namun, menurut teori ini, dalam kondisi yang sangat spesifik, ledakan tersebut bisa saja bersifat asimetris. Dan jika segalanya berjalan sangat ideal, inti batuan dari bekas raksasa gas ini mungkin bisa tetap berada pada orbit yang stabil mengelilingi bintang neutron yang baru lahir. Skenario ini membutuhkan serangkaian kebetulan yang luar biasa rumit. Terlalu banyak persyaratan, atau jikanya. Kemungkinan terjadinya peristiwa seperti ini sangatlah kecil, hampir tidak ada.
Oleh karena itu, sebagian besar ilmuwan menganggap versi ini sangat tidak mungkin. Sebab, seandainya pun planet-planet itu entah bagaimana bisa bertahan, orbitnya seharusnya sangat lonjong dan tidak stabil. Bukan orbit melingkar yang hampir sempurna, seperti yang terlihat pada planet-planet Wolfschan. Karena alasan inilah, para astronom lebih condong pada teori kedua, yang sama-sama menakjubkan. Teori kedua disebut teori generasi kedua. Menurut teori ini, planet-planet terbentuk setelah bintang itu sendiri mati. Ketika supernova meledak, ia memuntahkan materi dalam jumlah besar ke ruang angkasa. Menariknya, sebagian materi ini tidak hilang selamanya, melainkan tertangkap oleh gravitasi bintang neutron yang baru lahir. Dari materi inilah terbentuk apa yang dinamakan piringan sisa atau residual disk di sekitar pulsar. Piringan ini sangat mirip dengan piringan protoplanet yang pernah membentuk tata surya kita. Dan di piringan inilah yang pada dasarnya terdiri dari sisa-sisa abu bintang yang meledak. Proses pembentukan planet-planet baru dimulai. Selama jutaan tahun, partikel debu dan gas saling menempel, membentuk objek yang semakin besar, hingga akhirnya terbentuklah 3 dunia berbatu yang kita amati saat ini. Teori ini tampak jauh lebih masuk akal. Ini menjelaskan mengapa planet-planet tersebut berada di orbit melingkar yang stabil, dan juga menjelaskan komposisi materialnya. Intinya, kita menyaksikan kebangkitan kembali sebuah planet, munculnya sistem baru di atas reruntuhan sistem yang lama. Namun, bahkan teori yang tampaknya rapi dan kuat ini pun masih menyisakan ruang untuk keraguan dan, tentu saja, ide-ide alternatif. Nah, dan disinilah kita sampai pada bagian yang paling menarik. Ini adalah batas tipis di mana sains yang ketat bertemu dengan spekulasi yang oleh sebagian orang mungkin dianggap fiksi ilmiah. Bagaimana jika anomali dalam sinyal pulsar itu bukan disebabkan oleh planet? Bagaimana jika ada sesuatu yang lain? Ide ini muncul hampir segera setelah penemuan. Sinyal-sinyal itu terasa terlalu teratur, terlalu jelas, terlalu stabil. Alam memang mampu menciptakan mekanisme yang sangat presisi, seperti pulsar. Tetapi, sebuah sistem keplanetan dengan dinamika yang sebegitu sempurna, beberapa orang mulai bertanya, mungkinkah sinyal ini bersifat buatan? Mungkinkah yang kita amati adalah technosignature, tanda-tanda aktivitas peradaban cerdas? Hipotesis ini dengan cepat membawa kita ke ranah spekulasi mengenai UFO. Bukan dalam artian piring terbang klasik, melainkan arti aslinya, objek terbang tak dikenal, atau dalam kasus ini, objek berputar tak dikenal. Sebuah objek yang sifatnya belum sepenuhnya kita pahami. Dan jika ini memang buatan, siapa dan mengapa ia diciptakan di lokasi yang sedemikian aneh? Mari sejenak kita bayangkan bahwa ini bukanlah planet. Bagaimana jika mereka adalah objek buatan yang sengaja mengorbit sebuah pulsar? Apa tujuannya? Salah satu ide paling populer adalah bahwa ini adalah stasiun pembangkit energi raksasa. Bintang neutron, terutama yang masih muda, memiliki energi rotasi kolosal dan medan magnet yang luar biasa kuat. Peradaban yang super maju bisa menggunakan pulsar ini sebagai generator raksasa. Mereka mungkin membangun semacam megastruktur di sekelilingnya, misalnya yang kita kenal sebagai Dyson Sphere atau variannya yang berfungsi menangkap energi dari bintang tersebut. Konstruksi raksasa ini saat berputar mengelilingi pulsar akan menciptakan gangguan gravitasi yang justru kita sangka sebagai planet, dan massa mereka sangat cocok dengan perhitungan kita. Sumber energi semacam ini dapat memberi makan kebutuhan energi bagi peradaban selama jutaan, bahkan miliaran tahun. Ini adalah proyek teknik yang luar biasa, dibangun oleh peradaban yang memandang bintang bukan sekadar titik cahaya, melainkan sebagai sumber daya, dan kita secara kebetulan menemukan pembangkit listrik mereka. Tapi ada satu hipotesis lain yang tak kalah mencengangkan. Bagaimana jika ini bukan stasiun, melainkan sebuah mercusuar kosmik? Pulsar adalah pemancar paling ideal untuk komunikasi antar bintang. Sinyalnya sangat kuat, stabil, dan mampu melintasi seluruh galaksi. Jika Anda ingin pesan Anda dipastikan terlihat, Anda pasti tidak akan mengirimkannya dari bintang biasa. Anda akan memilih pulsar. Mungkin ada peradaban kuno yang sengaja menempatkan benda-benda masif di orbit pulsar tersebut. Tujuannya adalah untuk memodulasi sinyalnya. Artinya mengubah sinyal itu berdasarkan pola atau hukum tertentu. Jadi, fluktuasi gravitasi yang selama ini kita rekam sebenarnya adalah pesan itu sendiri. Kita, dengan level teknologi kita saat ini,
hanya mampu melihatnya sebagai deretan planet. Tapi, mungkin di dalam urutan itu tersimpan informasi yang terenkripsi. Entah itu konstanta matematika, hukum-hukum fisika, atau bahkan sebuah ensiklopedia pengetahuan lengkap. Kita seolah mendengar dering telepon antar bintang, tapi kita belum mengerti bahasa yang digunakan untuk berbicara dengan kita. Jika benar, ini akan menjadi pesan dalam botol paling kolosal dalam sejarah peradaban kita. Para pendukung teori tentang sifat buatan objek-objek yang mengorbit pulsar PSRB 1257+12 menyoroti beberapa keanehan yang mencolok. Pertama, lokasinya itu sendiri. Mengapa harus membangun sesuatu di dekat pulsar, di zona radiasi yang mematikan? Jawabannya mungkin sederhana. Bagi peradaban yang mampu melakukan pembangunan semacam itu, radiasi bukanlah masalah besar. Namun, stabilitas dan daya yang dihasilkan oleh pulsar adalah keuntungan yang sangat unik. Kedua, rasio massa planet-planet tersebut. Rasio ini terlihat sangat tidak biasa untuk proses pembentukan alami. Beberapa peneliti mencatat bahwa dalam parameter ini, mereka dapat melihat pola matematis tertentu yang tidak lazim ditemukan dalam sistem alami. Ketiga, keunikan sistem itu sendiri. Selama bertahun-tahun pencarian, kita telah menemukan ribuan eksoplanet. Tetapi sistem seperti ini, dengan planet-planet yang mengorbit pulsar, tetap merupakan kelangkaan yang luar biasa. Mengapa? Mungkinkah itu bukan fenomena alami, melainkan sebuah artefak tunggal? Tentu saja, semua ini hanyalah spekulasi. Namun, hal-hal ini memaksa kita untuk merenung. Bagaimana jika apa yang kita lihat bukanlah apa yang kita pikirkan? Mari kita kembali realistis dan melihat masalah ini dari sudut pandang yang lebih skeptis. Dalam sains, kita punya prinsip yang sangat baik, yaitu pisau Occam. Prinsip ini mengatakan, kita tidak boleh menggandakan entitas atau asumsi tanpa ada kebutuhan mendasar. Sederhananya, penjelasan yang paling sederhana dan mampu memenuhi semua fakta, kemungkinan besar adalah jawaban yang benar. Dalam kasus yang sedang kita bahas, mana penjelasan yang lebih sederhana? Yang pertama, planet-planet tersebut mengorbit pulsar. Planet ini terbentuk dari sisa-sisa cakram residu pasca ledakan supernova. Proses ini, walau langka, sepenuhnya mengikuti hukum fisika yang kita kenal. Yang kedua, yang mengorbit pulsar adalah megastruktur buatan yang sangat besar, dibangun oleh peradaban alien tak dikenal, dengan tujuan yang juga tidak jelas. Jelas sekali, penjelasan yang pertama jauh lebih sederhana. Itu tidak memerlukan penambahan entitas baru yang belum terbukti, yaitu keberadaan kecerdasan ekstraterestrial. Inilah mengapa mayoritas besar ilmuwan mendukung hipotesis planet. Hipotesis ini logis, elegan, dan tidak melanggar hukum fisika yang sudah kita ketahui. Ini tidak berarti bahwa hipotesis tersebut 100% benar. Namun, selama kita tidak memiliki bukti langsung tentang sifat buatan objek itu, versi planet tetaplah menjadi penjelasan utama. Mari kita telaah lebih dekat planet-planet ini, atau setidaknya apa yang kita definisikan sebagai planet. Yang paling dekat dengan pulsar adalah Draugr. Planet ini sangat mungil, masanya hanya sekitar 2% dari massa bumi. Ini adalah salah satu eksodunia terkecil yang pernah kita ketahui. Selanjutnya, ada dua planet yang sedikit lebih besar, yaitu Poltergeist dan Phobetor. Keduanya termasuk kelas superbumi, dengan massa sekitar 4 kali lipat dari massa bumi. Ketiga planet ini seluruhnya berbatu. Namun, kehidupan, dalam definisi kita, mustahil ada di sana. Mereka berada di zona radiasi pulsar yang sangat kuat. Atmosfer apapun pasti sudah lama tersapu habis. Permukaan mereka kemungkinan besar terus-menerus dibombardir oleh partikel berenergi tinggi. Ini adalah dunia yang mati, yang terbakar hangus oleh radiasi. Jika Anda berdiri di permukaan salah satu dari planet ini, langit tidak akan gelap. Langit akan bersinar dengan cahaya yang menyeramkan dan seperti hantu akibat interaksi antara radiasi pulsar dengan sisa-sisa piringan gas dan debu. Dan di atas pemandangan yang aneh ini, yang tergantung bukanlah piringan bintang, melainkan titik kecil tak terlihat yang memancarkan sinar mematikan ke angkasa. Sungguh, ini adalah pemandangan neraka. Keunikan sistem PSRB 1257+12 terus mendorong para ilmuwan untuk mendalaminya. Penemuan sistem ini memicu ledakan besar dalam pencarian eksoplanet. Metode baru dikembangkan, dan teleskop canggih seperti Kepler dan TESS pun dibangun.
Hingga hari ini kita telah menemukan lebih dari 5.000 planet di sekitar bintang lain. Kita telah menemukan Jupiter panas yang mengorbit sangat dekat dengan bintang induknya. Kita menemukan super Earths, dunia air, dan planet-planet lautan. Kita bahkan menemukan planet yang menyerupai bumi di apa yang kita sebut sebagai zona laik huni. Namun jumlah planet yang ditemukan di sekitar pulsar masih sangat langka. Hanya ada beberapa sistem yang terkonfirmasi. Hal ini membuktikan bahwa proses pembentukannya memang sangat jarang terjadi dan menuntut kondisi yang sangat spesifik. Atau jangan-jangan ini menunjukkan bahwa kita mencari di tempat yang salah atau mencari objek yang salah. Setiap penemuan baru dalam eksoplanetologi selalu membawa kita kembali ke sistem yang paling awal dan paling aneh itu, mengajukan pertanyaan yang sama. Sebenarnya, apa yang kita lihat ini? Mari kita coba menimbang semua kelebihan dan kekurangan dari kedua versi hipotesis ini. Yang mendukung hipotesis planet ini adalah faktor kesederhanaannya dan juga kesesuaiannya dengan hukum-hukum fisika. Kita tahu bahwa piringan protoplanet itu ada. Kita juga tahu bahwa dari piringan itulah planet-planet terbentuk. Dengan demikian, teori generasi kedua ini terlihat sangat masuk akal. Versi ini juga diperkuat dengan penemuan piringan debu di sekitar beberapa bintang neutron lainnya. Penemuan ini secara langsung membuktikan bahwa skenario semacam itu memang mungkin terjadi. Lalu, apa yang menjadi argumen penentang? Pada dasarnya, ini adalah faktor kelangkaan statistik dari sistem semacam ini ditambah beberapa keanehan dalam parameter orbit dan massa planet. Namun, ini adalah argumen yang lemah. Kita masih terlalu minim pengetahuan tentang pembentukan planet dalam kondisi ekstrim. Jadi, kita tidak bisa mengatakan dengan pasti mana yang aneh dan mana yang tidak. Ada kemungkinan bahwa parameter seperti inilah yang justru menjadi standar atau norma bagi sistem pulsar. Sederhananya, sampel yang kita miliki masih terlalu kecil untuk menghasilkan statistik yang komprehensif. Lalu, apa yang bisa kita katakan untuk mendukung hipotesis buatan atau hipotesis pengamatan? Yang mendukung adalah ide dasarnya sendiri, yaitu gagasan bahwa kehidupan cerdas mungkin memanfaatkan objek paling kuat di alam semesta untuk tujuan mereka sendiri. Menggunakan pulsar sebagai sumber energi atau sebagai mercusuar, ini adalah solusi teknik yang sangat logis dan elegan. Versi ini juga didukung oleh apa yang terlihat sebagai ketidakalamian sistem tersebut. Namun, ini adalah argumen yang sangat subjektif. Kita yang sudah terbiasa dengan tata surya kita tentu saja akan menganggap sistem lain aneh. Argumen utama yang menentang hipotesis ini adalah tidak adanya bukti lain yang lengkap. Selain anomali gravitasi itu sendiri, kita tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada sinyal lain, tidak ada jejak aktivitas apapun. Kita hanya bisa melihat gravitasi. Padahal gravitasi bisa diciptakan oleh planet, atau bisa juga oleh megastruktur alien hipotetis. Dari jarak sejauh itu, kita belum bisa membedakan mana yang mana. Oleh karena itu, versi tentang struktur buatan ini masih berada dalam ranah spekulasi murni. Kisah ini adalah ilustrasi yang sempurna tentang cara kerja metode ilmiah. Ada observasi, yaitu anomali dalam sinyal yang dipancarkan oleh pulsar. Ada hipotesis yang mencoba menjelaskannya, yaitu keberadaan planet-planet. Hipotesis ini kemudian menghasilkan prediksi. Misalnya, bahwa harus ada planet lain, atau mungkin ada piringan sisa yang mengelilingi pulsar. Para ilmuwan melakukan observasi baru untuk menguji prediksi tersebut. Dalam kasus ini, planet ketiga telah ditemukan, dan penemuan ini secara signifikan memperkuat hipotesis awal. Tapi selalu ada ruang bagi penjelasan-penjelasan alternatif. Sains tidak pernah mengatakan, ini adalah kebenaran 100%. Yang dikatakannya adalah, saat ini adalah penjelasan terbaik yang kami miliki. Mungkin di masa depan, dengan munculnya teleskop-teleskop yang lebih baru dan canggih, kita akan bisa mendapatkan lebih banyak data mengenai sistem PSRB 1257+12. Mungkin kita bisa benar-benar melihat planet-planet itu sendiri, atau apapun yang ada di tempatnya. Dan pada saat itu, kita akan mendapatkan jawaban yang definitif. Namun untuk saat ini, misteri itu masih tersisa. Mari kita renungkan sejenak makna filosofis dari penemuan yang luar biasa ini. Sekalipun ini hanyalah planet, fakta bahwa mereka ada sungguh menakjubkan. Ini memberitahu kita bahwa semesta mampu menciptakan planet di lokasi yang paling tak terduga dan yang tampaknya mustahil. Bahwa sistem keplanetan dapat bangkit kembali dari abu.
Ini menjadikan semesta semakin menakjubkan dan beraneka ragam. Namun, bagaimana jika sejenak kita berandai-andai bahwa ini adalah sebuah artefak? Itu akan berarti kita tidak sendirian. Bahwa di suatu tempat nun jauh di sana, di kedalaman kosmos, ada atau pernah ada peradaban yang begitu kuat, yang mampu mengendalikan atau memanfaatkan energi dari bintang mati. Ini akan mengubah segalanya. Ini akan membalikkan pandangan kita tentang posisi kita di dalam semesta. Kita tidak lagi menjadi satu-satunya spesies cerdas. Kita hanyalah salah satu dari sekian banyak. Dan menyadari fakta ini, mungkin akan menjadi penemuan terbesar dalam sejarah umat manusia. Inilah mengapa para ilmuwan begitu intens menatap dan mengamati titik jauh di konstelasi Virgo tersebut. Jadi, apa pendapat para astronom saat ini? Lebih dari 30 tahun setelah penemuan itu, konsensus ilmiah tidak berubah. Mayoritas besar ilmuwan yakin bahwa Alexander Wolszczan memang menemukan sebuah sistem keplanetan yang merupakan sistem pertama dalam sejarah. Penemuan ini sendiri merupakan pencapaian yang luar biasa. Ia telah membuka era baru dalam astronomi, yaitu era eksoplanet. Adapun hipotesis mengenai objek-objek tersebut berasal dari hasil buatan makhluk cerdas, kini dianggap sangat tidak mungkin dan hanya bersifat spekulatif. Hal itu mungkin menarik sebagai bahan perenungan, layaknya fiksi ilmiah, namun tidak bisa dijadikan teori ilmiah yang valid. Namun demikian, tidak ada yang berani menutup kisah ini. Dalam dunia sains, tidak ada yang namanya jawaban yang final. Selalu ada kemungkinan bahwa data baru akan memaksa kita untuk meninjau ulang kesimpulan-kesimpulan lama. Sistem PSRB 1257+12 masih terus dipantau hingga kini. Dan siapa tahu, kejutan apalagi yang akan dipersembahkan oleh sistem ini di masa depan. Mungkin rahasia utamanya justru belum terungkap. Bayangkan pemandangan ini, 23 kuadriliun kilometer jauhnya dari kita, berputar sisa bintang yang sangat kecil dan super padat. Ia berotasi dengan kecepatan ratusan putaran per detik, mencambuk kosmos dengan pancaran radiasi yang tak terlihat. Dan di sekeliling raksasa ini, dalam kegelapan abadi, 3 dunia mati melakukan tarian hening mereka. Dunia yang lahir dari debu, dunia yang dinamai berdasarkan nama hantu dan iblis. Apa ini? Sebuah keanehan alam yang menakjubkan, bukti bahwa planet bisa lahir bahkan di tempat paling neraka sekalipun, atau ini adalah monumen sunyi yang ditinggalkan oleh entitas purba dan maha kuasa yang tak terbayangkan, sebuah mesin kolosal yang bekerja sendirian selama jutaan tahun. Kita hanya melihat bayangan, hanya riak halus pada permukaan sinyal pulsar yang sempurna, dan melalui bayangan itu, kita mencoba merekonstruksi wujud objek yang menciptakannya. Ini ibarat mencoba memahami rupa seseorang. Hanya dengan melihat pantulannya yang bergetar di atas air, kita bisa merangkai dugaan, namun kita tidak memiliki kepastian yang penuh. Jadi, apakah ini kebetulan semata, ataukah sebuah penemuan? Jawabannya kemungkinan besar terletak di tengah. Kita tengah menyaksikan suatu kebetulan yang menakjubkan, sebuah konjungsi keadaan yang sangat langka, yang menghasilkan pembentukan sistem keplanetan di lokasi yang seharusnya mustahil. Kebetulan ini begitu luar biasa, sehingga secara tak terhindarkan memunculkan pikiran tentang adanya unsur buatan. Namun, selama kita belum memiliki bukti sebaliknya, kita wajib menganggapnya sebagai fenomena alam. Menakjubkan, unik, yang memperluas pemahaman kita tentang semesta, namun tetaplah sebuah proses alamiah. Kisah di balik pulsar PSRB 1257+12 bukanlah tentang makhluk luar angkasa. Ini adalah kisah tentang rasa ingin tahu manusia, tentang bagaimana seorang ilmuwan setelah menyadari anomali kecil dalam data, tidak mengabaikannya sebagai kekeliruan, melainkan berusaha menggali hingga ke akar masalahnya. Dan sebagai hasilnya, ia membuat salah satu penemuan terhebat abad ke-20. Ia telah membukakan pintu bagi kita menuju dunia sistem keplanetan lain. Dan apa yang tersembunyi di balik pintu itu? Apakah itu hanya planet, megastruktur, ataukah sesuatu yang bahkan belum dapat kita bayangkan? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Perjalanan kita menyingkap misteri pulsar ini sebentar lagi akan rampung. Kita telah menyaksikan bagaimana getaran radio yang nyaris tak terdeteksi itu melahirkan cabang astronomi yang sama sekali baru. Kisah penemuan eksoplanet pertama di sekitar bintang neutron PSRB 1257+12 ini adalah sebuah kisah detektif ilmiah yang sesungguhnya. Awalnya,
Ada teka-teki yang mengundang rasa ingin tahu. Kemudian, muncul hipotesis berani yang dianggap semua orang sebagai kekeliruan. Setelah itu, butuh bertahun-tahun kerja keras yang teliti hanya untuk membuktikan kebenarannya. Dan pada akhirnya, ini adalah sebuah kemenangan yang mengubah pandangan kita tentang alam semesta selamanya. Kita menyadari bahwa planet bukanlah hal langka, melainkan fenomena umum di ruang angkasa, dan bahwa mereka bisa eksis di bawah kondisi yang paling mustahil sekalipun. Namun, bayangan keraguan, bayangan hipotesis alternatif tentang objek buatan masih terus menyelimuti kisah ini. Ini mengingatkan kita betapa sedikitnya yang kita ketahui, dan bahwa penemuan paling luar biasa mungkin menunggu kita di tempat yang paling tidak terduga. Terima kasih telah menghabiskan waktu bersama saya, menyelami misteri kosmos. Semoga pembahasan ini dapat menemani Anda tidur nyenyak malam ini. Jangan lupa subscribe ke saluran ini, tinggalkan like, dan pastikan Anda berbagi pemikiran di kolom komentar. Menurut Anda, apa yang sebenarnya mengorbit pulsar yang jauh itu? Apakah planet ataukah sesuatu yang lain? Selamat malam dan mimpi indah.